tak ketemu. Wong ayu dadi lasu godho ati rinten siang kalu. Kimur peci ngundang rasa tumete sing kalbu. Ya ya yo, ya ya yo. Di Yogyakarta, masalah sampah masih menjadi masalah serius bagi masyarakat. Sebab tempat pembuangan sampah terpadu di Piungan saat ini sudah masuk kategori overload atau melebihi kapasitas yang seharusnya. Sehingga ketika tumpukan sampah penuh hingga meluber ke jalan, mengganggu lingkungan sekitar dan warga kemudian memblokir truk-truk pembuang sampah masuk ke TPST Piungan. Akibatnya, sampah berserakan di sudut-sudut kota. Hal ini sering dirasakan oleh masyarakat saat TPST Piungan ditutup oleh warga beberapa hari. Tumpukan sampah terjadi di beberapa sudut kota Yogyakarta dan mengganggu kenyamanan dan kebersihan kota. Masalah sampah ini menjadi masalah yang tidak boleh dianggap remeh dan perlu perhatian serius. Oleh karena itulah, Pemda DIY bersama DPRD DIY membuat peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Pada tahun 2013 telah dikeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah keluarga. Perda ini dikeluarkan untuk mengatasi masalah sampah yang sering dialami oleh masyarakat. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanto menggelar sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Perda ini mengatur bagaimana pengelolaan sampah yang benar dan baik di kalangan rumah tangga. Jika sampah sudah dikelola dengan baik di tingkat rumah tangga, maka diharapkan akan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pengolahan sampah terpadu Piungan. Sosialisasi berlangsung di Balai Kelurahan Canden, Jetis Bantul, Yogyakarta. Mengingat masih dalam suasana pandemi, sosialisasi yang biasanya diikuti oleh sekitar 100 orang, kini hanya diikuti 25 orang sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanto menjelaskan mengenai alasan dan tujuan dikeluarkannya Perda tentang pengelolaan sampah. Wakil Ketua DPRD DIY berharap dengan adanya Perda ini, maka akan mendorong masyarakat untuk benar-benar mengolah sampahnya dengan baik. Sementara itu, Parianto, salah satu narasumber dalam acara sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah ini, menjelaskan mengenai isi Perda tersebut. Berikut penjelasan Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanto. Sekali lagi mari kita juga saling mendoakan agar kita semuanya lepas dari pandemi ini dan bisa selesai. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut vaksin. Jadi ono vaksin melu, karena itu memang kekuatan kita, Pak. Jadi jangan sampai kita menyepelekan vaksin, di samping kita juga menjaga kesehatan. Tapi nek ono kesempatan ono melu
vaksin itu. Meskipun nanti targetnya tidak 100% penduduk divaksin, hanya 70% untuk herd immunity, tapi tidak bisa melu vaksin. Karena saya merasakan sendiri. Di PRDDI ini kemarin ada 2 orang yang sakit parah COVID, yang satu saya dan yang satu Mas Adi Pradana, anggota DPRD, teman saya dari PDIP Gunung Kidul. Saya bisa tetap hidup, Mas Adi meninggal dunia. Salah satunya karena saya vaksin, Mas Adi nggak vaksin. Jadi vaksin itu merupakan, meskipun wis vaksin tetap iso loro, yang minimal kita punya kekuatan untuk bertahan. Sehingga dokter masih punya kesempatan untuk bisa memulihkan kesehatan kita. Nah, sampah yang hari ini kita bahas, telah kita buat perdanya, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, dan tadi Bapak Ibu sudah diberikan perdanya. Memang sekarang ini terutama kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul yang disebut Kartamantul, Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Ini 3 kabupaten kota ini membuang sampahnya bersama-sama di TPA Piyungan, tempat pembuangan akhir Piyungan. Ini sudah overload, sudah melebihi kapasitas. Karena mestinya sejak tahun 2017 ini wis rakno dinggo, Pak, wis full. Tapi tetap saja untuk membuang karena tidak ada alternatif lain. Karena begitu ora dinggo buang sedino saja, kota Yogyakarta itu sudah penuh sampah di mana-mana. Tiap hari sekitar hampir 200-300 truk sampah itu membuang di TPA, buang di wilayah Sleman, Bantul maupun kota Yogyakarta. Sekarang sedang pembebasan tanah, mau untuk pelebaran pembuangan sampah itu 4 hektar, wis dicepai duite, tapi agak kesulitan karena warganya nolak. Ini problem juga, karena merasa warga di sekitarnya itu tidak ada mengoleh ambune, oleh regete ning ora ana manfaate. Ada penolakan dan sekarang mulai kita dipikirkan untuk pengolahan sampahnya. Nah, dengan perda ini maka diharapkan sampah itu dikelola dewe-dewe di tingkat masyarakat, sehingga nanti tidak perlu dibuang ke TPA Piyungan, direuse, direcycle, dipakai ulang, dibentuk ulang, diproduksi ulang. Ono jelantah, ora dibuang terus dikelola jadi sabun. Kemudian ono bekas-bekas plastik-plastik dirubah jadi hiasan. Dan saya kira sudah banyak dimanfaatkan masyarakat meskipun problemnya masalah pemasaran. Jadi ibu-ibu di mana-mana itu ngelola, nggawe barang apik-apik, ini ora ono sing tuku. Ini juga problem nih Mas Parianto, Mas Rohadi. Tahun berapa saya agak lupa, pernah kita inisiasi, karena pemerintah daerah dalam hal ini BLH itu melaporkan, masyarakat sudah semangat membuat barang-barang dari sampah, ini ora ono sing tuku. Akhirnya kita fasilitasi, saya usulkan ke BLH, anggarkan anggaran untuk sewa salah satu space ataupun kios di Malioboro Mall. Ben mengko para pengelola sampah yang punya produksi itu kasah bayar majang barangnya di situ. Dianggarkan 200 juta Pak setahun untuk nyewa tempat di Malioboro Mall untuk memajang. Tapi baru berjalan 3 bulan wis dilaporkan nek wis kudu tutup. Karena Pak, karena ditunggu rana sing tuku. Akhirnya para pengelola itu ya jeleh nunggu barang senajeng ra bayar tempatnya ning nek rana sing tuku ya pasti menjadi masalah. Jadi beginilah problem-problem kita, maka
Iso sampah mulai diolah di tingkat rumah tangga supaya nanti tidak numpuk di pembuangan akhir yang sekarang sudah jadi masalah ini. Mau melebarkan wis ada penentangan dari masyarakat, mau golek nggon liya ya wis ra ono. Mongko sampah tiap hari numpuk. Pernah beberapa bulan yang lalu masyarakat memblokir jalan, dihalang-halangi untuk tidak boleh membuang sampah karena masyarakatnya itu marah. Saya ditelepon sama wali kota Jogjanya, piye Pak ini provinsi gimana ini kok sampahnya nggak bisa dibuang, dan di kota setiap tempat meludak sampah-sampah karena rasa buang di tempat pembuangan sampah. Inilah salah satu problem yang kita hadapi, maka perda ini kita berharap bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk mengelola sampah-sampahnya. Saya kira demikian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seluruh dunia, sampai di tingkat lokal gitu, tadi Pak Haryanto sudah menceritakan, sampah itu sudah menjadi problem besar masyarakat. Apalagi semenjak 2 tahun terakhir, COVID melanda, itu tambah lagi sampah unik. Yaitu ini, yang kita pegang ini, yang kita pakai ini. Dan sampah masker ini juga beda dengan sampah-sampah kertas biasa. Ini, karena tidak lebih mudah diurai di tanah. Ini sampah ini. Kayaknya kan cuma lembut tuh ini. Lembut, kemudian elastis. Tapi ini ternyata tuh problemnya itu proses penguraiannya itu lebih lama dari di sampah-sampah kertas atau sampah biasa. Ini prosesnya hampir sama dengan sampah bekas pempes bayi itu. Jadi susah sekali untuk hancur. Nah, maka itu kalau kita melihat di Perda nomor 13 tahun 2013 itu yang ada 12 bab 49 pasal, maka sebenarnya yang perlu kita simak bersama itu adalah yang pertama semangatnya. Semangat dari Perda itu ada 2. Yang pertama apa? Pemerintahan daerah DIY, pemerintah daerah DIY, dan berarti kalau saya sebut pemerintah itu berarti hanya gubernur, wakil gubernur beserta jajarannya. Tapi kalau saya sebut pemerintahan, ada an-nya di akhir, itu berarti ya kepala daerah dan DPR. Nah, Perda ini tidak akan lahir, tidak akan keluar tanpa kerja bareng yang sinergis antara eksekutif dan legislatif yang kita sebut sebagai pemerintahan daerah tadi itu. Usai acara, Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanto, kembali menegaskan maksud dan tujuan digelarnya sosialisasi Perda tentang pengelolaan sampah rumah tangga ini. Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, maka masyarakat akan memahami yang kemudian mengelola sampah dengan baik. Sehingga dengan pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga, maka akan mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPST Piungan yang saat ini sudah semakin menumpuk. Kami melakukan penyebarluasan peraturan daerah, produk peraturan perundang-undangan dari DPRD dan pemerintah daerah DIY, dan hari ini saya mengambil salah satu perda kita, yaitu perda tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan daerah nomor 3 tahun 2013. Nah, apa maksudnya? Supaya masyarakat semakin paham, semakin tahu tentang peraturan daerah kita ini, dan tentu saja kami berharap masyarakat bisa bersama-sama untuk melaksanakan peraturan daerah ini dalam rangka untuk pengendalian volume sampah yang semakin menumpuk di masyarakat. Dan ini problem yang cukup besar bagi pemerintah daerah DIY karena TPA Sampah Piungan yang sudah berjalan selama hampir 30-an tahun ini sudah semakin penuh, dan sekarang dengan perda ini kami berharap masyarakat sudah bisa menangani sampahnya sendiri, sampah rumah tangga di tiap kelompok masyarakat, sehingga sampah tidak perlu lagi dibuang ke tempat pembuangan sampah, tetapi mampu untuk dikelola oleh masyarakat, untuk di reuse ataupun digunakan kembali
untuk di-recycle ataupun diolah kembali maupun di-reduce atau dibentuk dalam bentuk yang lain yang bisa tetap bermanfaat bagi warga masyarakat. Dengan demikian, volume sampah semakin berkurang, terkelola dengan baik, dan tidak menjadi beban lingkungan hidup dan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Saya kira demikian. Karena ini kan perdagangan tahun 2013. Sejauh ini kalau pengamatan Pak Arwanto, apakah sudah efektif dan sudah optimal pelaksanaannya? Selama ini kami lihat memang harus selalu kita perjuangkan lah untuk penyebarluasan kepada masyarakat, termasuk hari ini kita perlu sebarluaskan karena memang kita lihat sudah bergerak masyarakatnya, tapi masih harus selalu kita dorong untuk lebih maksimal lagi. Karena kita lihat memang sudah ada kesalahan masyarakat, tetapi masih perlu untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Karena mengingatkan di TPST Piungan nampaknya juga masih belum tertangani dengan baik. Diharapkan ini kan salah satu solusi untuk memaksimalkan gimana? Nah, maka salah satunya peran pemerintah daerah, tentu sinergi antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan juga pemerintah desa untuk memahamkan tentang masyarakat tentang sampah dan juga memfasilitasi kepada masyarakat berbagai prasarana-prasarana yang dibutuhkan agar masyarakat semakin mudah dan semakin bersemangat untuk mengelola sendiri sampahnya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi perda pengelolaan sampah ini, maka masyarakat akan memahami bahwa sebenarnya persoalan sampah sudah disusun aturan-aturan mengenai pengelolaan sampah. Diharapkan masyarakat akan melakukan pemilahan sampah dengan baik dan memanfaatkan sampah yang bisa diolah kembali sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPST Piungan. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Yang wis tekan nang buk jajan. Buk jajan kuwi apa sih? Nah, nang buk jajan ki ana jajanan, dolanan sing jere tahun 90-an.
Semuanya tuh kan akhirnya bisa baik banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Perda DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2018. Peraturan daerah itu berisi 48 pasal yang tercantum ke dalam 10 bab. Meski sudah disahkan tahun 2018 lalu, namun perda ini masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, belum lama ini menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kantor Kalurahan Pandawa-Harjo, Sleman, Yogyakarta. Huda Triyudiana mengatakan Perda Ketahanan Keluarga ini salah satunya untuk mencegah terjadinya perceraian. Namun tidak hanya itu saja. Keluarga yang tangguh menurutnya tidak hanya mampu menjaga keutuhan keluarga, melainkan mampu menjadikan keluarga sejahtera di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat sejahtera, sakinah, mawaddah, warohmah. Ada beberapa permasalahan akibat rapuhnya ketahanan keluarga, di antaranya perceraian, anak jalanan, pornografi, kekerasan pada anak, seks bebas, tawuran remaja, LGBT, dan tindakan kriminal. Namun di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ketahanan keluarga menjadi sangat penting. Ketahanan keluarga bisa menjadi kunci penambah imunitas. Selain itu, ketahanan keluarga di masa sulit wabah COVID-19 ini sangat dibutuhkan untuk menghindari sejumlah permasalahan akibat dampak dari pandemi. Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga mengikat seluruh OPD, dinas-dinas teknis, sampai badan-badan lingkungan hidup. Walau leading sektor ada di Kesra, OPD-OPD memiliki tanggung jawab. Baik, dan mudah-mudahan senantiasa kita dan keluarga kita diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Rekan-rekan yang sangat saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita masih merasa sangat prihatin di mana banyak sekali rekan-rekan kita, saudara-saudara kita masih terkena COVID-19. Bahkan hari ini kita masih mendoakan ada 2 orang ustadz kita, Ustadz Didik Purwodarsono, Ustadz Timo Sakayo yang sekarang sudah dalam kondisi di ICU. Kita doakan semua, mudah-mudahan beliau diberikan yang terbaik oleh Allah SWT, beliau berdua. Ada juga Ustadz Cahyadita Karyawan yang beliau ada di Rumah Sakit UII dalam kondisi baik insya Allah, tetapi kemudian dilakukan terapi lebih awal. Kita semua berdoa juga pada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang lain yang masih dalam kondisi positif. Hari-hari ini hari-hari yang kita belum bisa tenang karena memang kasus COVID di DIY masih sangat banyak, masih ribuan konfirmasi harian, tetapi ada kenapa kemudian sekarang sudah mulai melandai dan rumah sakit sudah mulai bornya sudah mulai bertambah, karena memang pemerintah melakukan penambahan bor rumah sakit, penambahan kapasitas kesehatan sebagaimana yang kita telah rekomendasikan
dalam akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita senantiasa diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Rekan-rekan yang kami hormati, hari ini adalah sosialisasi Perda yang merupakan inisiatif DPRD DIY, yaitu Perda tentang ketahanan keluarga. Perda ini merupakan salah satu inisiatif DPRD DIY yang betul-betul merupakan aspirasi dari masyarakat saat itu. Dan kondisi saat ini penting karena keluarga yang ketahanan keluarga itu menjadi salah satu kunci imunitas ya. Kalau kemudian keluarganya goncang karena banyak di rumah ya kan, kemudian juga ekonomi tidak menentu, keluarganya goncang, itu kemudian akan menjadi banyak masalah yang terjadi, imunitas turun dan banyak masalah yang terjadi. Itulah yang kita khawatirkan bersama. Oleh karena itu kita sekarang sedang merancang ada beberapa peraturan gubernur yang menjadi turunan dari Perda Ketahanan Keluarga. Jadi, peraturan gubernur itu mengikuti ketentuan-ketentuan dalam perda ini sehingga nanti lebih implementatif. Kita berharap nanti warga-warga, rekan-rekan kita yang ada konselor-konselor keluarga sampai di tingkat desa, ya, yang situ nanti akan bisa kalau ada keluarga-keluarga bermasalah, punya masalah, bisa diberikan konseling preventif. Rekan-rekan yang kami hormati, jadi masa pandemi ini bukan hanya kesehatan fisik saja yang berbahaya, yang rawan, tapi juga kesehatan jiwa. Beberapa warga di Gunung Kidul, di Sleman juga ada, di DIY, itu terjadi peningkatan kasus-kasus yang bunuh diri, banyak sekali. Jadi kasus-kasus sosial di masa pandemi ini sangat banyak. Kami di DPRD melakukan penelitian. Pertama misalnya kasus yang namanya pernikahan dini. Pernikahan dini itu pernikahan dengan dispensasi, artinya dia hamil dulu baru nikah. Itu meningkat sampai 300-400% DIY, luar biasa ya. Kemudian kecanduan terhadap gadget itu juga meningkat ya. Kemudian penyakit jiwa juga meningkat ya. Kemudian juga kemiskinan jelas ya. Kesenjangan sosial jelas juga meningkat semuanya. Itulah ikutan-ikutan yang kemudian harapan kita bisa kita selesaikan dengan ketahanan di dalam keluarga. Jadi inilah pentingnya kita mensosialisasikan sekaligus mengedukasi masyarakat untuk agar kita menjadi contoh terhadap ketahanan keluarga kita masing-masing. Saya yakin kalau rekan-rekan di sini keluarganya insya Allah tahan ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang ingin kita contohkan kepada masyarakat agar kemudian masyarakat tidak pecah ketahanan keluarganya ketika masa pandemi ini. Perceraian juga meningkat luar biasa. Ya. Nah ini kemudian di periode ini kami juga sedang membuat perda inisiatif tentang penanggulangan COVID dari A sampai Z. Ini perda yang diinisiasi oleh DPRD karena darurat dan karena masukan berbagai pihak. Barusan kemarin kita ini, insya Allah besok, baru 2 pekan lalu ini dirancang, NA dibikin sendiri oleh DPRD gratisan, kemudian juga semuanya digodok oleh teman-teman kita, ya. Kemudian besok pekan depan insya Allah sudah diparipurnakan. Jadi ini agar kita bisa membantu masyarakat, ya kita kemudian bisa mengatasi masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan aturan sekarang ini. Sekarang ini kalau masyarakat mau dibantu, mesti DTKS, non DTKS gitu kan. Yang nggak DTKS nggak dibantu, yang DTKS dibantu gitu kan. Mau menurunkan anggaran untuk relawan sulit. Nah, itu kita atasi dengan perda itu. Nah, jadi kira-kira itu yang saya sampaikan kesempatan ini secara regularly ya. Ini karena ini acara sosialisasi perda. Di masa pandemi ini, masalah-masalah sosial bermunculan, sehingga peran ketahanan keluarga ini sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Di masa pandemi ini, angka perceraian meningkat tajam. Demikian pula angka putus sekolah juga mengalami kenaikan. Di masa pandemi ini, sejumlah permasalahan sosial muncul akibat dampak dari pandemi COVID-19. Masyarakat tidak bisa leluasa melakukan aktivitas perekonomiannya sehingga menimbulkan sejumlah permasalahan sosial. Dan benteng terakhir dari sejumlah permasalahan sosial di masyarakat ini adalah keluarga. Sehingga pembinaan ketahanan keluarga sangat dibutuhkan.
Ya, hari ini kita melakukan temu warga dengan tokoh-tokoh masyarakat dari 9 kecamatan di Sleman dalam rangka untuk memberikan sosialisasi peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Ini sangat penting kita lakukan sosialisasi karena di masa pandemi ini ketahanan keluarga menjadi salah satu benteng akhir dari ketahanan terhadap COVID ya. Kalau kemudian keluarganya ini kuat, ketahanannya kuat, mudah-mudahan nanti imunitas masyarakat juga menjadi kuat. Kemudian tidak terjadi masalah-masalah sosial yang tidak kita inginkan sebagai ekses dari COVID. Penelitian yang dilakukan oleh DPRD di masa COVID ini masalah-masalah sosial yang awalnya dari keluarga ini sangat banyak. Ya. Angka perceraian meningkat dengan tajam. Kemudian kehamilan di luar nikah atau dispensasi pernikahan ya di mana anak-anak masih sangat muda, SMA, di bawah usia nikah, mereka menikah, itu meningkat 300%. Kemudian masalah kemiskinan, masalah kemudian kecanduan terhadap gadget, ini semua meningkat ya. Yang berujung pada masalah-masalah sosial yang kemudian harus kita atasi bersama. Dan benteng terakhirnya menurut kami adalah keluarga, sehingga langkah-langkah pembinaan keluarga ini kita harus lakukan sampai ke masyarakat terbawah. Oleh karena itu kami mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk meningkatkan ketahanan keluarga masing-masing. Mereka agar juga mengajak masyarakat yang lain meningkatkan ketahanan keluarga. Ini urgensi dari pertemuan kali ini. Memang ini masih di masa pandemi, tapi kami melakukan ini karena urgensinya sangat penting dan semua kegiatan yang kita lakukan sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan mendapatkan rekomendasi dari Satgas di provinsi. Kemudian yang kedua, kesempatan ini kami juga melakukan himbauan agar masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ini melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kemudian penanganan COVID sejak dini ya. Ketika ada warga yang terkena COVID, jangan kemudian yang terkena COVID itu dikucilkan, jangan kemudian tidak ditangani ya, dan justru dilakukan langkah-langkah solidaritas pada mereka. Nah, ketika memang rumah mereka, kemudian keluarga mereka khawatir tertular, rumah mereka kurang memenuhi syarat, misalnya kamar mandinya hanya 1, kita sampaikan Pemprov DIY sudah, pemerintah daerah DIY sudah menyiapkan fasilitas isolasi terpadu, isoter ya. Kita siapkan ada beberapa di atas 600 kamar ya, disiapkan itu dan sekarang kondisi masih banyak yang bisa dipakai sehingga kami sarankan warga-warga yang kemudian dia ini terindikasi terkena COVID, dia ringan, tidak terlalu berat, itu untuk datang ke isoter ya, datang ke isoter atau kemudian memberitahu pada Satgas agar dia dijemput bisa untuk masuk ke isoter ya. Jangan sampai menjadi klaster dalam keluarga, apalagi klaster dalam masyarakat. Itu yang kita lakukan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap menyebarnya COVID dengan lebih luas. Saat ini DIY masih cukup tinggi kasusnya, tapi kami bersyukur sudah mulai terkendali karena fasilitas kesehatan kita yang sudah jauh lebih baik daripada sebelum masa kemarin COVID yang sangat tinggi kemarin, gitu Mas. Terus capaian untuk vaksinasi gimana menurut Pak? Ya, kami juga memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendorong masyarakat yang ada di sekitar mereka, mengajak masyarakat sekitar mereka untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi. Ya, sekarang ini vaksinasi yang dikejar adalah vaksinasi kedua, di mana ada gap angka vaksinasi pertama 40%, vaksinasi kedua sekitar 20-an%. Harapan kita segera menjadi 40% semuanya. Ya, setelah itu kita kemudian sambil meningkatkan capaian coverage vaksinasi di DIY. Kemarin kami bersama dengan DPRD DIY, pimpinan fraksi dan pimpinan dewan bertemu dengan Mas Dalem sebagai gubernur dan lengkap dengan tim. Kami minta agar vaksinasi ini dilakukan percepatan dan berbasis desa-desa, berbasis tempat tinggal ya, supaya nanti bisa rata. Harapan kami maksimal Oktober vaksinasi DIY ini harus sudah selesai. Karena kita kejar-kejaran antara vaksinasi dan penyebaran ya. Kita lihat tempat-tempat yang vaksinasinya sudah sukses ya. Mungkin DKI Jakarta mereka coveragenya sudah sangat tinggi, sekarang mereka sudah menjadi hijau. Harapan kami DIY ini juga segera menjadi hijau ketika kemudian vaksinasi itu dikejar dengan cepat. Inilah cara yang paling murah bagi kita untuk menanggulangi COVID, yaitu dengan cara vaksinasi. Kalau PPKM dan segala macam ini kosnya kan sangat besar ya, masyarakat yang dirugikan sangat besar, ekonomi sangat terpuruk. Tapi kalau vaksinasi ini kan sangat terhitung. Dan resiko orang yang divaksin itu meninggal itu menjadi jauh lebih kecil secara statistik ya, secara manusiawi, sehingga
ikhtiar atau usaha mempercepatan vaksinasi itu selalu kita dorong agar kemudian DIY ini secepatnya bisa tervaksinasi dan aktivitas ekonomi, aktivitas pembelajaran, aktivitas sekolah ya, aktivitas kesehatan bisa segera normal kembali. Setidaknya dalam taraf new normal ya, tidak dalam PPKM seperti ini. Begitu Mas. Diharapkan dengan adanya sosialisasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembinaan ketahanan keluarga meningkat, sehingga adanya permasalahan bisa teratasi dengan kuatnya ketahanan keluarga. Pameran film noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Nyong wis tekan nang buk jajan. Buk jajan kuwi apa sih? Nah, nang buk jajan ki anak jajanan, dolanan sing jere tahun 90-an. Monyet tuh kan akhirnya bisa doi banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia nyong ngerasa bangga banget ya, nyong terharu banget. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nyo Surati Monto. Oi. Reja manik sejatine kalam kang dinuding cak.
Sejak adanya pandemi COVID-19 bulan Maret 2020 hingga saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Meskipun upaya-upaya pencegahan penularan virus corona terus dilakukan, namun jumlah warga yang terpapar COVID-19 di DIY terus bertambah. Bahkan pada bulan Juli hingga Agustus mencapai jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan sebagian besar rumah sakit DIY penuh dan tidak mampu menampung warga yang terpapar COVID-19. Warga yang terpapar COVID-19 namun tidak tertampung di rumah sakit terpaksa melakukan isolasi mandiri dengan melakukan perawatan sendiri. Hal ini mengakibatkan jumlah kematian akibat COVID di DIY cukup tinggi. Sebagian besar anggota Satgas Kelurahan bekerja keras siang malam untuk melakukan pemakaman terhadap warga yang meninggal akibat COVID-19. Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi, belum lama ini melakukan roadshow menemui relawan yang ikut menangani pemakaman COVID di Bantul, Yogyakarta. Di antaranya melakukan sosialisasi tentang penanganan COVID di Dusun Potrobayan, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Suwardi menjelaskan mengenai langkah-langkah, cara-cara penanganan COVID. Diharapkan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut dalam pertemuan tersebut bisa menyampaikan juga kepada masyarakat luas di wilayahnya masing-masing. Yang akan datang kita sedaya ingkang saged handayani kula lan panjenengan sami pikantuk saipun nikmat sehat ya. Semua sehat, keluarganipun sehat. Ya, alhamdulillah. Pak Lurah yang saya hormati, teman-teman sekalian, tokoh masyarakat dari berbagai profesi. Ini yang kami hadirkan adalah piyai-piyai inti dari Kecamatan dari Kecamatan Pundong dan Kecamatan Jedes. Kecamatan Pundong dan Kecamatan Jedes. Selamat nuwun atas kehadirannya dan kita bisa hadir sekali lagi karena nikmat yang kita terima dari Allah SWT. Maka marilah senantiasa kita sebagai hambanya selalu bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tidak lupa juga sholawat dan salam kita sanjungkan pada baginda panutan kita Rasulullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga dan sahabatnya, tentu kepada kita semua sebagai umat, sebagai pengikutnya, memohon untuk mendapatkan syafaat baik pada saat ini ataupun di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, di tempat ini pula saat itu dibentuk tentang pengurus solusi center. Ingat nggak? Kita di tempat ini toh. Setelah dari sini kita pertemuan di Jedes, di rumahnya warungnya Pak Siwo, membuat program tidak jadi. Artinya tidak jadi, menyusun program barang nanti rampung, dilanjutkan di Selo Pamioro di rumahnya Pak Repto. Ini yang pengurus solusi center. Sehingga ini bukan pertemuan yang pertama, tetapi pertemuan yang kesekian kalinya. Dalam rangka kita menjabarkan program. Nah, kita bersama Bapak Ibu sekalian tentang COVID-19 ini hanya bisa bersama-sama kita atasi dengan semangat keterpaduan. Terpadu bareng dari berbagai program dan semua penggerak orang kunci di masyarakat harus bersama-sama melakukan. Kenapa begitu? Jumat ini Bantul yang angkanya ini salah satu hari itu 382. Nek salah. Wingi Sabtu niku Bantul niku yang terpapar baru loh niku Pak, ora akumulasi loh niku. Yang terpapar baru angkanya kalau tidak salah 608. Jadi angkanya tasih ngeten niki. Dan angkanya masih dalam angka yang besar. Maka saya berterima kasih pada panjenengan semua yang telah mendampingi masyarakat. Termasuk yang tidak kita harapkan, termasuk mendampingi masyarakat yang meninggal karena COVID. Ini Mas Iwan ini kan sebagai seksi pengabdian kebencanaan atau pengabdian masyarakat? Pengabdian masyarakat yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan menggerakkan teman-teman untuk pamulasaran jenazah. Jadi niku nganggo pakaian hazmat niku ora mung kaya awak dhewe. Jenengan wis tahu apa durung? Liyane Mas Iwan iki urung tahu pakai pakaian hazmat karena di antara ini yang selalu menjadi petugas adalah Mas Iwan, ya toh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka pada kesempatan ini saya mohon datang panjenengan sedaya melakukan pendampingan dengan mewujudkan upaya semangat masyarakat yang aman dan tertib niku pripun carane? Keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat kita.
Ini yang pertama. Kenapa begitu? Karena kegiatan 5M. 5M itu apa saja? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Kuwi kudu nganu, lenterangke kudu tekan itu. Mana kalau mencuci tangan itu banyu ora mili barang dianggap wis memenuhi syarat. Tanpa sabun bakteri itu tidak, virus itu tidak hilang, tidak mati gitu. Pakaiannya itu nih, ini diupama kena ngoten, kudune kan direndam 15 menit, setelah itu baru bakteri itu mati. Jadi jenengan pakaian apiin pas ajeng dicucine dikomsek direndam 15 menit lagi dicuci. Jadi yang rendam nganggo sabun lho niku. Ora perlu rendaman banyu tok, rendaman sudah pakai sabun. Itu baru dicuci. Ini insya Allah kemudian akan mati itu bakteri atau virus itu. Jadi 1 memakai masker, 2 mencuci tangan pada air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Yang ketiga menjaga jarak. Niki pertemuan ini sengaja kami tidak mengumpulkan dan tidak berani Pak untuk mengumpulkan piyai luwih saka selawe. Tidak berani. Karena apa? Karena kita masih harus menjaga jarak. Jadi agar tidak terjadi kerumunan gitu. Jadi yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima adalah membatasi mobilitas. Nah, niki makanya pertemuan Pak, mboten suwe-suwe. Mboten suwe-suwe. Sadurunge adzan luhur niku pun rampung. Rasa suwe-suwe ning intine kecekel. Ngoten nggih. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, protokol ini nyuwun tulung tetap dapat dijelaskan di tengah-tengah masyarakat melalui keluarga inti. Keluargane dhewe niku ya iso melakukan itu gitu. Melalui keluarga inti. Kemudian kanan kiri. Monggo forumnya apa saja panjenengan bisa berkomunikasi agar hal ini tetap terus digencarkan. Yang pasti dengan PPKM darurat level 4 ini di DIY itu, dengan kemarin dilakukan penyekatan jalan sampai sekarang masih mematikan lampu dan lain sebagainya, ini ada tren Pak, ada tren penurunan, yang terpapar COVID. Ada tren penurunan yang terpapar COVID. Jadi ini ada emben itu kan angkanya itu Bantolnya tahu meh 1000 Pak dalam sehari. Bantul niku. Jadi biasanya kan Bantul Sleman, lagi kabupaten yang lain. Ini kira-kira karena faktor apa kok angka kita gede? Niki sing perlu disinawake dhewe. Oh nganu Pak, tracingnya apa ya? Ya alhamdulillah kalau karena tracingnya bagus. Ini ya ono, aku kasih udah beli nggak Pak, dikandani angel tenan, tidak melakukan prokes niku. Niku ya ontan tenan sing ngerti ngoten. Yang betul yang mana Pak? Dua-duanya betul. Berarti kita kan masih punya tugas. Dua-duanya itu betul. Nah, ini Bapak sekalian, kami berharap bahwa saya DPR DIY dari golongan karya, Pak Ketua kami, Ketua Golkar DIY, sinten Pak? Ya, kalau belum begitu hafal, Pak Gandung Parbima. Kemarin pagi saya ndereke beliau juga di Sumber Mulya itu, kemarin pagi. Nah, ten mriki niki kula nyuwun bahwa kita Suwardi Center ini punya komitmen yang besar dalam rangka terus tetap mendampingi masyarakat. Dan nyuwun tulung Kang Pardi ini bersama dengan Pak Gandung yang punya dedikasi yang luar biasa. Harapan kami hatinya Kang Wardi ana ing jenengan, hatinya Pak Gandung juga ada di hati panjenengan. Siap napa mboten niki? Siap nggih? Rasa suwe-suwe lek kula matur pun cukup niku. Ayo Covid dicegah dengan baik, penanganan dan penanggulangan. Shelter janjane suka banget toh Pak Lurah. Sudah oke banget. Ning ana sing ngene iki Pak, satu kelemahan. Jikalau mereka itu memilih isoman, tidak diisolter, memilih isolasi mandiri, ki awake dhewe sing kudu ngerti kamar mandinya memenuhi syarat tidak itu. Kok gak kuwi satu kamar mandi dienggo sak keluarga. Itu namanya tidak isolasi, Pak. Karena satu kamar mandi untuk sekeluarga. Bagaimana papan caranya pun juga. Ini yang juga harus kita perhatikan. Karena shelter-shelter di wilayah kita sesungguhnya adalah cukup banyak. Mereka nggih kan ya, Pak Anjir. Di sini juga ada Pak.
Nah, sehingga yang diharapkan shelter ini melalui panjenengan juga mudah dalam mengkomunikasikan dengan petugas secara terpadu, satgas di tingkat kecamatan, puskesmas, suatu misal, kemudian Babinsa ini juga aktif banget di sini, Babin Kamtipmas juga aktif di sini, sehingga manakala diperlukan petugas kesehatan segera datang, itu biar segera datang juga. Selain melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat di Potrobayan, Pundong, Bantul, Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi, juga melakukan pertemuan dengan para relawan di Kelurahan Tirto Mulyo, Kretek Bantul, Yogyakarta. Suwardi mengapresiasi terhadap kinerja para relawan yang bekerja siang malam melakukan pemakaman terhadap warga yang terpapar COVID. Pemakaman dengan protokol kesehatan dilakukan oleh para relawan di Kretek Bantul, Yogyakarta. Pada bulan Juli hingga Agustus kemarin dalam sehari bisa melakukan pemakaman sebanyak 6 kali. Suwardi mengatakan apa yang dilakukan oleh para relawan ini patut mendapatkan apresiasi. Oleh karena itulah pihaknya memberikan apresiasi berupa bingkisan dari pemerintah daerah untuk para relawan dan Satgas COVID tingkat desa. Suwardi menegaskan para relawan FPRB Tirto Mulyo yang bekerja siang malam memiliki risiko yang tinggi terpapar COVID-19. Oleh karena itulah, Suwardi menyarankan agar para relawan tetap harus hati-hati dan waspada saat bertugas melakukan pemakaman terhadap warga yang meninggal akibat COVID-19. Melakukan pemakaman terhadap masyarakat kita yang terpaksa terpapar dan meninggal, dan waktunya adalah tidak bisa kita tahu. Pernah memakamkan jam 2 pagi, betul? Jam 3 pagi, betul? Jam 4 pagi, betul? Bukan hanya siang hari. Luar biasa, semoga panjenengan adalah bagian dari pahala. Sosialisasi terhadap penanganan COVID-19 yang benar oleh anggota DPRD kepada warga masyarakat dilakukan secara maraton keliling dari dusun satu ke dusun lainnya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan imbauan agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, pandemi COVID akan segera berakhir sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Mengarungi jeramnya Sungai Progo, para peserta rafting yang sebagian besar masih merupakan tahap pemula ini menempuh perjalanan sepanjang 10 km untuk menyusuri indahnya Sungai Progo Atas yang berada di kawasan Magelang. Selama 1 jam menyusuri terjalnya Sungai Progo Atas, para peserta tampak bercengkrama antara satu sama lain. Tak ada rasa takut di wajah mereka, karena perjalanan arung jeram ini ditemani oleh para pemandu ahli dari Kalingkale, selaku operator penyelenggara arung jeram. Sebanyak 8 perahu karet dan 1 perahu kayak yang ditumpangi tim rescue siap mengarungi Sungai Progo Atas, yang tingkat kesulitannya masih berada pada grade 2 dan 3. Setiap perahu didampingi oleh 2 orang skipper yang selalu memberi arahan kepada peserta ketika mendayung perahu. Selain bertugas memandu, para skipper juga tak jarang berbuat usil dengan menceburkan peserta ke dalam air. Suasana menjadi semakin akrab ketika peserta yang tercebur kemudian menarik peserta lain untuk masuk ke dalam air. Debit air Sungai Progo pada bulan Desember ini masih terhitung kecil, sehingga kegiatan pengarungan cukup santai. Bahkan beberapa kali rombongan harus mengantri melewati jeram yang sempit. Tak jarang pula perahu-perahu tersangkut pada jeram yang dangkal, sehingga antara perahu yang satu dengan yang lain harus saling membantu mendorong dengan cara menabrakkan diri mereka. Sungai Progo Atas memiliki maskot yang dikenal dengan sebutan jeram es. Dinding bebatuan besar mendominasi jeram es ini. Selain itu, aliran airnya sangat deras sehingga dibutuhkan kewaspadaan yang ekstra.
Setelah berhasil melewati jeram es, peserta mendarat sejenak di rest area untuk beristirahat sambil menikmati snack yang telah disediakan oleh panitia. Sampai di tempat ini, peserta baru melakukan separuh perjalanan menyusuri Sungai Progo Atas. Perjalanan siap dilanjutkan setelah istirahat dirasa cukup. Arung jeram Sungai Progo terbagi dalam beberapa jalur. Sungai Progo Bawah yang memiliki grade 4-5 medannya cukup sulit, sehingga cocok bagi peserta yang sudah ahli. Sementara itu Sungai Progo Atas yang dimulai dari kawasan wisata Kiai Langgeng